Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mila Melia Putri dari kelas 12 OTKP 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang beriman kepada hari akhir. Sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Shadaqallahul azim. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir artinya mempercayai bahwa hari kiamat suatu hari akan datang, di mana seluruh alam semesta hancur dan kehidupan yang kekal atau akhirat akan menanti. Setelah itu, manusia akan diminta tanggung jawab amal ibadahnya selama di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa amal sekecil apapun akan ikut diperhitungkan. Di dalam surat Al-Quran yang artinya, dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi, pasti kami mendatangkannya pahala dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Di dalam surat Al-Quran surat Al-A'raf ayat 187 Allah berfirman, mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat kapan terjadi, katakanlah sesungguhnya ilmunya di sisi Rabbku, tidak mengetahui waktu kecuali Dia. Yang kedua, proses terjadinya kiamat. Dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 104 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, proses terjadinya hari akhir kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggulung gunung layaknya sebuah lembaran kertas. Ingatlah, pada hari langit kami gulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya lagi. Suatu janji yang pasti kami tepati, sungguh kami akan melaksanakannya. Jadi pada hari itu dunia seperti diombang-ambing, seperti digulung-gulung layaknya sebuah kertas. Pada hari itu tidak ada seorang pun yang dapat menghalaunya, dan hari kiamat tidak ada seorang pun yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, hari akhir menurut Al-Quran dibagi menjadi dua, ada kiamat sugra dan ada kiamat kubra. Kiamat sugra atau kiamat kecil yaitu berakhirnya kehidupan sebagian makhluk di dunia ini, baik itu secara individu maupun secara kelompok. Sebelum terjadinya hari kiamat, mereka yang telah mati mengalami proses awal kehidupan akhirat yang disebut alam barzah. Barzah adalah alam yang menjadi batas antara alam dunia dan alam akhirat. Pada masa itu roh manusia sudah menyadari akan kebenaran janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh kiamat sugra itu ada meninggalnya seseorang, ada bencana alam seperti gunung meletus, banjir, tanah longsor, gempa bumi dan sebagainya. Yang kedua itu ada kiamat kubra atau kiamat besar, merupakan seluruh berakhirnya kehidupan makhluk yang ada di dunia ini. Siapa saja tak akan pernah bisa mengetahui datangnya dari kiamat kubra ini. Tanda-tanda akan datangnya kiamat kubra yaitu matahari terbit dari barat, munculnya binatang yang dapat berbicara dengan manusia, dan lain-lain sebagainya. Pada hari itu semua manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Kiamat kubra
Peristiwa kiamat merupakan kejadian yang sangat hebat, yaitu tatkala malaikat Israfil meniup sangkakala, kemudian bumi diangkat, gunung-gunung dibenturkan, dan terjadilah kerusakan hebat. Langit pecah, bergelegar, benda-benda bumi pun bertebaran laksana kabut, sementara manusia akan kacau balau. Kebingungan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang maha kekal. Selanjutnya, pengertian hari kiamat menurut para ahli. Hari kiamat menurut ilmu geologi. Menurut ilmu geologi, bumi ini terdiri dari semacam gas panas atau nebula. Di dalam perut bumi masih tersimpan gas-gas panas yang karakternya berkembang dan mendesak keluar. Bumi tidak meletus akibat desakan ini karena diimbangi oleh tekanan atmosfer dari luar. Suatu saat tekanan dari dalam itu akan lebih kuat sehingga terjadi gempa dan letusan gunung. Namun suatu saat tekanan gas dari dalam melemah dan habis sama sekali karena gas yang ada lambat laun menjadi cair dan beku. Sementara itu tekanan dari luar semakin kuat sehingga bumi akan hancur dan isinya berhamburan. Bumi terjadi dari gas yang berputar atau chaos catastrophe. Setelah diam, gas itu menjadi dingin, maka gas yang berat mengendap ke bawah dan yang ringan berada di atas. Hari kiamat menurut ilmu fisika. Letak matahari adalah 149.597.870,7 km jauhnya dari bumi. Sinar matahari sampai ke bumi selama 8 menit 20 detik. Garis tengah matahari yaitu 1,4 juta kilometer dan luas permukaannya 616 kali 1010 km sama dengan 622.160 km. Menurut ahli fisika, energi matahari dipancarkan ke angkasa dan sekitarnya 5,7 dikali 1027 kalori sama dengan 5.853,9 kalori per menit dan mampu menyala 50 miliar tahun dengan panas 15 juta derajat Celcius. Kala suatu ketika matahari tidak muncul atau cahayanya redup karena tenaga atau sinarnya habis, maka tidak ada angin dan awan yang berakibat hujan tidak akan turun. Selanjutnya gunung-gunung akan meletus, ombak bergulung-gulung, air laut naik sehingga hancurlah bumi ini. Dengan demikian, waktu menyala bagi matahari juga terbatas dan pada suatu hari nanti matahari tidak akan bersinar lagi. Siapa saja umat Islam yang mengaku dirinya beriman pasti yakin kiamat akan tiba. Kiamat adalah keniscayaan. Meskipun hal itu artinya ras manusia harus punah, tetapi ahli fisika Fabian Rushdie punya penjelasan ilmiah mengenai bagaimana terjadi kiamat. Yang pertama itu kiamat di bumi. Skenario kiamat yang bisa diprediksi oleh sains terjadi di bumi. Bumi terdiri dari lapisan-lapisan. Paling dalam adalah inti yang bentuknya solid dan cair. Lapisan berikutnya adalah mantel yang terdiri dari silikat, gabungan silikon dan air. Mantel adalah lapisan tempat panas bumi berada. Panas ini berputar di dalam mantel dan bisa menggerakkan bagian kerak atau keras bumi sehingga muncul gempa. Fabian mengatakan kiamat terjadi di bumi ketika sistem gravitasi yang ada menjadi kacau oleh aliran panas bumi di lapisan mantel. Saat itulah terjadi gerakan yang sulit berjalan. Saat normal, gravitasi seragam di setiap permukaan bumi, tapi saat gravitasi tidak lagi seragam di daerah gempa, ujarnya. Pergerakan lempeng di bumi itu terus berlanjut alias berevolusi, sehingga bila terjadi gempa dengan skala yang luar biasa, maka efek yang dihasilkannya pun besar pula. Gunung pun bisa tercungkil atau dengan kata lain bisa terangkat dan terbalik. Itulah skenario kiamat di bumi, terangnya. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Quran Surat Al-Qari'ah ayat 5. Fabian mengatakan soal waktu tepatnya kiamat terjadi tetap hanya Allah yang tahu, tetapi Allah juga telah memerintahkan untuk belajar dan mencari tahu tentang misteri alam atau lingkungannya. Hikmah beriman kepada hari akhir dan membiasakan perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir.
Yang pertama itu dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan seseorang. Kepercayaan seseorang terhadap hari akhir membuat hidup seseorang menjadi teratur. Mereka akan berusaha selalu berperilaku baik dan menjauhi dosa. Mereka akan sadar dan yakin bahwa apapun yang diperbuat di dunia akan dipertanggungjawabkan dan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, akan senantiasa berbuat baik dan menghindari perbuatan dosa yang sia-sia. Sebagai buah dari keimanan dan ketakwaan itu, seseorang yang meyakini akan hari akhir akan berusaha menghindari perbuatan dosa dan selalu berbuat baik. Yang ketiga, akan mendorong seseorang untuk bersemangat dalam berkarya. Harus disadari, untuk kehidupan akhirat, seseorang harus membawa bekal yang cukup. Oleh karena itu, kepada kehidupan di akhirat akan mendorong kita untuk lebih bersemangat dalam berkarya sebagai bekal kehidupan di akhirat. Yang keempat, memperjelas tujuan hidup manusia di dunia. Kehidupan adalah kehidupan masa depan yang harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Jika tidak, maka kehidupan di masa depan akan suram. Dengan kepercayaan kepada kehidupan akhirat akan mendidik manusia agar mempersiapkan yang terbaik bagi kehidupan masa depannya. Yang kelima, memperjelas tujuan hidup manusia di dunia, yaitu adanya kehidupan setelah mati membuat manusia mempunyai tujuan hidup yang jelas. Maksudnya, semua hal yang dilakukan ketika hidup di dunia akan dibalas setelah meninggal. Dunia hanyalah kesenangan yang menipu. Jangan begitu tertarik dengan kehidupan dunia yang fana. Hari esok bukan jaminan bagi siapapun, tapi berdiri di hadapan Allah pada hari penghakiman atau hari kiamat adalah sebuah kepastian. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.